Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan Abi Hilman di materi kita kali ini, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Materi ini diperkuat dengan Quran Surah An-Nahl ayat 114 dan hadis yang terkait, karena materi ini dikhususkan untuk kelas 8 SMP. Oke, baik, semuanya pada sehat semuanya kan? Insya Allah Abi doakan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, kita lihat peta konsepnya. Ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Ada halal, ada haram. Nah, halal ini apa yang dibahas? Ada 3 hal ini mutlak harus dipenuhi, yaitu yang pertama wujudnya atau jenisnya halal, 2 cara mendapatkannya halal, 3 proses pengolahannya pun halal. Nah, lalu apa turunannya? Bermanfaat atau berdampak positif untuk tubuh dan juga jiwa serta akal kita. Nah, lalu kemudian ada sikap mulianya, ya, membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Nah, yang haram itu apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, wujudnya atau jenisnya haram atau cara mendapatkannya juga dengan cara yang haram atau proses pengolahannya pun haram. Nah, ini semua yang akan kita pelajari agar kita bisa menjauhi mana, membedakan mana yang halal dan juga mana yang haram, menjauhi yang haram dan kita fokus dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal apa saja? Nah, makanan yang halal pengertiannya adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, harus memenuhi 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nanti akan kita lihat ketentuan syariat Islamnya menurut firman Allah, ya, nanti kita akan lihat. Yang kedua, thayyib. Thayyib itu artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan juga menyehatkan. Karena makanan yang halal namun tidak thayyib pun tidak boleh kita konsumsi. Contoh, misalkan ada orang punya penyakit darah tinggi, lalu kemudian ada sate kambing. Nah, sate kambing halal namun menjadi tidak thayyib bagi orang yang memiliki darah tinggi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Baik, selanjutnya Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Nah, ini dia dalil secara syariat yang mengharuskan makanan kita mengkonsumsi makanan yang halal. Baik, sama-sama kita ikuti ya. Anak-anak semua mendengarkan, menyimak, lalu kemudian ikuti. Kita membaca Quran bersama-sama dengan Abi. Siap? Pinter semuanya jawab siap. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah, itu tadi jelas sekali dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita makanan yang halal untuk kita konsumsi. Apabila yang tidak halal, maka tolong untuk dijauhi. Baik,
Halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, halal dari segi cara mendapatkannya. Kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Ya kan, dia halal atau tidak, uangnya hasil korupsi atau bukan. Nah, begitu. Atau misalkan tuh ayam yang akan kita konsumsi, ayamnya hasil ayam curian atau kita beli di pasar. Nah, begitu ya. Jadi dari segi cara mendapatkannya, apabila dengan cara yang halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka itu masuk dalam kategori halal yang pertama. Yang kedua, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan bangkai itu tidak boleh gitu ya, atau yang lainnya yang memang menjijikan dan tidak diperbolehkan di dalam hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Tidak kecampur sama minyak babi, ya, tidak kecampur sama zat-zat yang memang dilarang oleh agama Islam. Oleh karenanya, tolong ya, perhatikan kembali ketika kita membeli sesuatu di toko, kita lihat susunan dari bahan-bahan yang ada di makanan yang akan kita beli. Khawatir mengandung minyak babi lah atau apalah yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ini dan lebih selektif dalam memilih makanan yang halal. Oke, baik. Nah, adapun jenis makanan halal menurut wujudnya adalah ini, kita lihat. Pertama, makanan disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Baik anak-anak, sudah siap kita baca hadis? Wih, subhanallah, semangat semuanya. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi. Yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Oke, ini sudah jelas ya dalilnya atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. Oke, baik, ini penggalan sedikit saja. Sama-sama ya, ikuti. Sudah siap? Subhanallah, pada siap semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Sadaqallahul azim. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Ini jelas sekali ya. Jadi memang Allah menghalalkan segala yang baik, tapi juga Allah mengharamkan segala yang buruk. Makanya kita ambil yang baik, buang yang buruk. Oke, selanjutnya yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, dan juga serta tidak merusak moral dan juga akidah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ini ikutin lagi, semangat ya. Abi belum bilang mau siap ikutin, kalian sudah jawab duluan. Siap ikutin, ini luar biasa semangat. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi alalan
syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Baik anak-anak Abi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa memahami dan mau melaksanakan dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Tapi kita perlu tahu makanan yang haram seperti apa. Mau tahu? Semangat banget pada mau tahu. Oke, ini dia makanan yang haram. Kita akan lihat agar kita bisa terhindar dari makanan yang haram. Maka yang pertama, makanan yang haram adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Wah, ini jelas sekali. Ya, kita akan lihat. Ini sudah jelas sekali ya, dalilnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya, siap baca bareng-bareng. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyah والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, ini sudah jelas ya. Kita lihat yang diharamkan bagimu daripada makanan-makanan yang dihalalkan itu adalah yang pertama bangkai. Sudah jelas ya, bangkai itu tidak boleh. Bangkai apa? Bangkai makanan darat. Bagaimana dengan bangkai bangkai binatang laut? Nah, itu ada halal ya, kecuali binatang laut yang memang sejenis atau serupa dengan binatang darat yang diharamkan. Yang kedua darah. Daging babi, nah itu sudah jelas haram. Dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, atau yang tercekik, atau yang dipukul, yang jatuh, semuanya yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami ini. Kira-kira bisa paham atau tidak? Subhanallah, semuanya paham. Ya, yakin dah ini mah pinter-pinter semua anak-anaknya. Oke, baik. Selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala
meminta kita untuk menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyayangi kita dengan memperhatikan makanan yang harus kita makan. Oke, dalam ayat tersebut makanan yang dinyatakan haram ya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang pertama adalah bangkai. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah daging babi. Yang keempat adalah daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, maka itu haram. Dan yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Nauzubillah. Oke, itu semuanya haram. Baik, selanjutnya, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat, nah ini juga sama nih, atau bahaya terhadap kesehatan badan kita. Nah, jika akal, moral, dan akidah, perhatikan Quran Surah Al-A'raf ayat 33 ini. Oke, Abi yakin semuanya sudah paham. Keren. Ikuti ya. Sudah siap? Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq. Sadaqallahul azim. Oke, artinya katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Oke, sudah jelas ya. Nah, selanjutnya semua jenis makanan yang kotor dan juga yang menjijikkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Wah, ini jelas banget ya. Allah menghalalkan segala yang baik dan juga mengharamkan segala yang buruk. Wah, ini jelas banget ya. Insyaallah anak-anakku yang pinter-pinter semuanya paham ya. Selanjutnya, makanan yang didapat dengan cara batil. Nah, perhatikan Quran surah An-Nisa ayat 29 berikut ini. Kita seperti biasa nih, kita baca dulu sama-sama ya. Oh, semangat. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan ataradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. An-Nisa ini Quran yang surat yang keempat. Oke. Ini anak-anak semuanya sudah paham, yakin adik ini paham banget. Nah,
ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara batil atau tidak benar hukumnya haram. Misalnya didapat dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras dan sejenisnya. Nah, ini nggak boleh ya anak-anak semua. Oke, kalian ingin menjauhi, siap menjauhi hal-hal yang tidak baik ini? Jawabannya siap. Oke. Baik, selanjutnya minuman halal. Allah Subhanahu wa taala minuman yang halal yang pertama tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Nah, yang ketiga, tidak najis, dan yang keempat didapatkan dengan cara yang halal. Adapun minuman yang haram itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, kita coba baca dulu hadis ini ya. Sudah siap baca hadis? Oke, jawabannya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Abu Dawud. Artinya dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Wah, ini jelas banget ya. Jadi minuman yang memabukkan itu pasti disebut khamar. Nah, dan khamar itu haram. Jelas banget. Oke. An Abdillah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun wa ma askara kasiruhu wa qaliluhu haramun. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram dan sesuatu yang banyak yang memabukkan maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke. Ini mengkonsumsi khamar baik sedikit maupun banyak hukumnya haram, termasuk dosa besar, nauzubillah. Kenapa? Karena minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Nauzubillah, masa minum air kencing kucing, aneh. Pokoknya kayak gitu deh. Nah, kemudian minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal, misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampas dan juga memeras. Ini juga luar biasa. Jadi tidak boleh ya. Semuanya harus didapatkan dengan cara yang halal. Baik, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Apa saja manfaatnya? Pertama, mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Keren banget. Nah, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram apa? Satu, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau yang disebut dengan khamar. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik. Kemudian menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas ya akibatnya. Semuanya nggak ada yang bagus bagi makanan dan minuman yang haram. Oke, akibat buruk meminum khamar diantaranya yang pertama, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, gangguan kegagalan daya pikir. Yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional dan sosial yang sangat berat. Dan yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Jauhinlah
Jauhin ya anak-anakku semua daripada makanan-makanan yang haram. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini dia. Oke, kita sama-sama baca Quran surah Al-Maidah ayat 91 ya. Semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran surah Al-Maidah ayat 5. Insya Allah ya, kita dijauhkan dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Baik, kita sudah masuk ke dalam rangkuman. Abi berharap anak-anak semua mampu mengamalkan materi ini dengan baik, karena di dalam materi ini terdapat banyak firman Allah dan juga hadis dari Rasulullah SAW. Nah, adapun rangkuman materi yang pertama adalah makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua, makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, kriteria kehalalan sebuah makanan meliputi 3 hal. Yang pertama, halal pada wujud atau zat makanan itu sendiri. 2, halal pada cara mendapatkannya. 3, halal pada proses pengolahannya. Yang keempat, jenis-jenis makanan halal adalah yang pertama, semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kedua, semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Ketiga, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Oke, silakan nanti bisa bantu dibaca ya di rumah. Jangan diam aja, baca. Kita sama-sama berliterasi. Oke, nomor 5, jenis-jenis makanan yang diharamkan. 1, semua makanan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Itu semuanya ada tuh banyak makanan yang diharamkan, makanya kita harus menjauhinya. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan juga akidah. Jadi jangan asal masuk ke dalam perut tapi kita nggak tahu sumbernya. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan itu juga haram. Kemudian yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Apalagi itu ya. Kemudian yang keenam, jenis-jenis minuman yang halal adalah semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan. Nah, itu semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan, maka itu adalah halal. Kedua, semua jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, air atau cairan tersebut bukan benda najis atau benda suci yang terkena najis. 4, air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Yang ketujuh, jenis minuman haram dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau yang disebut dengan khamar. Kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Oke, yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Kemudian yang kedelapan, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah. Tuh, Allah ridho kepada kita kalau kita makan makanan yang halal. Kedua, memiliki akhlak karimah atau akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, terjaga kesehatannya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi beribadah. Nah, ini semuanya luar biasa.
Lalu kemudian yang kesembilan, mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk. Tuh, perhatikan ada akibat buruknya. Nih, simak nih ya. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya jaga makanan kita nih. Tuh, yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau yang disebut dengan khamar. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, itu sudah pasti. Lalu kemudian yang keempat, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala dan rasa malas beribadah. Nauzubillah. Oke, sekian dulu materinya ya dari Abi. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti materi dengan baik, atau mudah-mudahan semuanya jadi anak-anak yang soleh karena senantiasa mengonsumsi makanan-makanan yang halal dan juga menjauhkan dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku semua, mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.